Oke, jadi sekarang aku mau melanjutkan balasan dari kolom komentar yang di video cara untuk membuat persamaan reaksi gitu. Nah, di sini dari komentar Salsabila Nur Laila. Nah, jadi dia awalnya menanyakan tentang gimana caranya jika ada jika di reaktan reaktannya itu terdapat 3 senyawa gitu. Jadi A ditambah B ditambah C gitu. Nah, nanti gimana gitu produk yang terbentuk seperti apa. Nah, jadi kalau misalnya terdapat 3 reaktan kayak gini, nah ini biasanya sangat umumnya itu termasuk dalam persamaan reaksi redoks gitu. Nah, jadi lebih cocoknya di sini yaitu karena kita hanya memperkirakan produk, maka termasuk dalam pengimbang persamaan kimia. Nah, gimana caranya untuk kita bisa menentukan produknya gitu. Nah, jadi cara untuk menentukan produknya, cara yang pertama sama seperti di video sebelumnya, yaitu bahwa kita harus menguraikan ion-ion yang dari setiap senyawa yang ada di reaktan ini terlebih dahulu gitu. Nah, di sini kan soalnya yaitu H2C2O4 ditambah H2SO4 ditambah KMNO4. Nah, H2C2O4 ion yang terurai yaitu H+ sama C2O4 2-. Untuk H2SO4 yaitu H+ sama SO4 2-. Kemudian untuk KMNO4 yaitu K+ sama MNO4-. Nah, kemudian langkah selanjutnya yaitu kita tinggal menyilangkan antara ion positif dan ion negatif gitu. Nah, sini ion positif dan ion negatifnya yaitu yang mau kita silangkan ialah karena di sini kan untuk ion positif untuk H+ kan ada 2, ada H+ yang ini sama H+ pada H2SO4. Nah, jadinya kita akan memilih K+ di sini gitu. Jadi K+ di sini kita akan mengalihkan atau menyilangkan dengan SO4 2- agar terbentuk senyawa yang baru gitu. Nah, jadinya K+ sama SO4 2- akan terbentuk K2SO4 gitu. Kemudian karena anion yang kita udah dipilih di sini itu ialah SO4 2-, maka Mn di sini MnO4- ini kan kalau diuraikan lagi jadinya Mn sama O gitu. Tetapi Mn di sini biasanya kan +2, jadi Mn +2 gitu. Nah, sehingga K2SO4 Mn2+ ini kita silangkan dengan SO4 2- di sini. Jadi MnSO4 gitu. Kemudian di sini kita udah tahu bahwa senyawa yang terbentuk itu udah mengandung K sama SO, kemudian Mn sama SO. Yang belum yaitu yang ini C2O4 2- sama H+. Unsur H+-nya itu belum ada di produk. Nah, kemudian kita tahu bahwa kalau kan yang tadi di sini sudah dibilang bahwa ini termasuk dalam persamaan reaksi redoks. Nah, maka C2O4 2- di sini dia jika mengalami reduksi oksidasi maka akan terbentuk CO2 gitu. Dari C2O4 2- di sini akan jika reduksi oksidasinya maka akan terbentuk CO2 di bagian produk. Kemudian di sini kan yang belum itu ialah H+. Nah, otomatis H+ ini sama ion O2- maka akan terbentuk H2O, sehingga produk yang terbentuk dari H2C2O4 ditambah H2SO4 ditambah KMNO4 menghasilkan K2SO4 ditambah MnSO4 ditambah CO2 ditambah H2O gitu.